sama-sama yang ada ini kita mengikuti kegiatan. Sedangkan yang nama yang tidak sempat hadir, nanti informasi kita sampaikan untuk di riset kita yang hari ini pasti kita yang membawa kabar gembira untuk masyarakat umum. Dan hari ini kegiatan kampanye menyangkut kesejahteraan sosial untuk masyarakat. Yang kedua, yang ketiga, walaupun undangan lisan, tetapi sementara kita sudah ada di dalam. Peserta kurang lebih kita 40 lebih orang, 30 lebih orang, terus mendekati 40. Sementara mama-mama yang nama sudah ada di daftar tapi mereka ada di belakang, mereka juga termasuk di, nanti sebentar mereka akan kita sama-sama hadiri sosialisasi. Jadi kita yang ada di dalam, semoga nanti kita ikuti kegiatan sampai selesai. Atas izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dari kita semua yang hadir untuk mengikuti sosialisasi atau kampanye sosial pada hari ini, izinkanlah saya untuk membuka kegiatan sosialisasi pada siang hari ini dengan resmi. Seseorang atau sekelompok orang oleh karena sesuatu hambatan dia tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara wajar dan layak. Di situ ditekankan sesuatu hambatan. Seseorang atau sekelompok orang oleh karena sesuatu hambatan sehingga mereka tidak melaksanakan kegiatan atau kegiatan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara wajar dan layak. Itu pengertian singkat daripada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tadi 5 yang tadi saya sebutkan tadi awal sebagai materi kita hari ini, apa yang akan kita perbincangkan hari ini, itu juga termasuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial selain dari 5 tadi saya sebutkan tadi, apa itu HIV, apa itu nafsa, apa itu perlindungan anak, dan apa itu trafficking. Di situ ada bayi yang kemana? Bayi yang terlantar. Bayi yang terlantar. Itu juga termasuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Anak terlantar. Anak dengan disabilitas, anak yang cacat, anak cacat, baik itu cacat berat, cacat ringan, ataupun cacat sedang. Tapi cacat yang kemana? Cacat yang tidak bisa memenuhi hidup sehari-harinya secara wajar dan layak. Yang notabene-nya cacat dari keluarga yang miskin. AMPK, anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak yang kemana? Anak yang mengalami kekerasan. Baik kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan AMPK. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ada lagi yang disebut dengan ABH. Bapak kau, ABH itu apa, Bos? Yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Itu kata undang-undang. Sedangkan perlindungan sendiri menurut undang-undang tadi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak hidup, tumbuh kembang,
dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari berbagai jenis kejahatan, berbagai jenis kekerasan. Jadi kita sepakat sesuai dengan undang-undang ini, anak adalah seseorang. Sepakat kosong. Saya kira kalau tidak sepakat, kita ganti seseekor sah. Karena kita ganti dengan seseekor sah kok. Seseorang. Karena kalau seseekor di rumah anak-anak dong pun nama hanya anjing, babi, ayam, semua di rumah jadi akhirnya jadi kebun binatang. Kemudian berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kita sepakat kok? Bukan kebinatangan atau kehewanan begitu, tahu? Jadi kalau begitu, kalau memang biasa di rumah anak pun nama anjing atau babi, nak pulang kau taubat sudah. Itu ajarkan dari Mama Pendeta. Pulang kau taubat. Kalau kita semua hadir di sini sebagai bentuk dari hasil hubungan seksual, maka di sini kami akan omong hanya seputar itu. Jadi minta maaf, ini bukan kami porno-pornoan. Tetapi kalau kita sembunyikan ini, justru kekerasan terhadap anak itu akan semakin meningkat. Makanya kami mencoba untuk membuka semua supaya kita tahu. Jadi menyangkut dengan perlindungan anak. Mungkin kita bertanya begini, Mas, anak yang masih di dalam, kan undang-undang tadi kan anak yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Terus pertanyaannya, masa anak dalam kandungan mengalami kekerasan? Kekerasan yang dialami dalam kandungan itu seperti apa? Sadar atau tidak sadar, kekerasan terhadap anak itu ada 4 kekerasan yang dialami. Kekerasan secara psikis, kekerasan secara emosional, kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual. Jadi kalau anak yang masih ada di dalam kandungan mengalami kekerasan, itu disebut dengan kekerasan psikis.